Di samping gua udah ada mobil hatchback yang ikonik dan legendaris. Ini adalah Toyota Starlet kotak. Diproduksi dari tahun 1984 sampai 1989. Starlet generasi ketiga ini adalah Starlet yang pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1985. Dan penjualannya langsung laris manis karena sangat memenuhi kebutuhan orang Indonesia. Bentuknya kompak, perawatannya mudah, sama konsumsi BBM-nya irit. Untuk harga bekas ya, di Starlet ini jujur aja tuh gelap. Untuk kondisi yang mulus kayak gini nih, itu harganya udah di atas 50 juta. Ya sekitar 60-80 juta lah kalau kondisinya itu yang bener-bener kinyis banget. Tapi kalau kalian mau nyari Starlet yang masih banyak PR gitu, kalian mau ngerawat mobilnya dari nol, kalian mau belajar ngerawat mobil, di Starlet ini masih dapat di angka 25-30 juta. Unit yang kita review ini adalah Toyota Starlet tipe SE, tentunya yang 1300 cc ya. Mobil ini juga bersaing ketat sama Honda Civic Wonder, Suzuki Forza, Mazda 323 Trendy, sama Daihatsu Chered. Penasaran dengan mobil ini? Mau tahu kelebihan dan kekurangannya? Simak terus video berikut. Toyota Starlet pertama kali diluncurkan pada tahun 1973. Mobilnya memiliki kode bodi P40. Generasi pertama ini memiliki masa produksi 4 tahun. Kemudian Starlet dilanjutkan di generasi kedua yang diproduksi dari tahun 1978 sampai 1984. Mobilnya sudah berbentuk hatchback, tidak seperti sebelumnya yang masih seperti fastback. Lalu pada tahun 1984, Starlet meluncurkan generasi ketiganya di Jepang. Dan pada tahun 1985, Starlet ini pertama kali yang masuk ke Indonesia dengan dirakit lokal atau CKD. Di Indonesia, Starlet generasi ketiga ini memiliki 3 tipe. Yang paling bawah adalah tipe XL 1000cc, yang tengah tipe XL 1300cc, dan yang paling atas adalah tipe SE 1300cc. Namun Starlet juga mengeluarkan beberapa varian langka. Yang pertama adalah Starlet Lise, di mana varian ini difokuskan untuk wanita, karena ada tambahan kompartemen di jok belakang. Varian ini dikasih warna merah bata, dan memiliki mesin yang sama dengan tipe XL, yaitu 1000cc 4 silinder. Lalu varian langka berikutnya adalah tipe SI Limited. Di tipe ini memiliki warna two-tone, atasnya hitam dan bawahnya silver. Mesin yang dipakai ada yang 1000cc dan 1300cc. Untuk di Jepang, Starlet generasi ketiga ini punya varian EP71 Turbo, di mana mempunyai mesin turbo dan dikasih tambahan body kit. Starlet generasi ketiga ini mengalami facelift di tahun 1987. Perbedaan yang paling signifikan ada di grill, di mana yang facelift grillnya lebih tipis. Di tahun 1989, Toyota meluncurkan generasi keempatnya di Jepang. Namun generasi ini masuk ke Indonesia pada tahun 1990 sampai 1998. Mobil ini bentuknya sudah mulai membulat, makanya Starlet ini dijuluki Starlet Kapsul. Di tahun 1996, Starlet meluncurkan generasi kelimanya, dan untuk generasi yang ini tidak masuk ke Indonesia. Starlet mengakhiri produksinya pada tahun 1999 dan digantikan oleh Toyota Yaris generasi pertama pada tahun yang sama. Desain mobil ini tuh klasik dan retro banget. Bentuknya mengotak dari depan, samping, sampai belakang. Makanya mobil ini tuh dijuluki Starlet kotak atau disingkat Starco. Terus juga dimensi mobil ini tuh kecil dan mungil. Jadi kita tuh kalau lewat gang-gang sempit ini sangat memudahkan sekali. Di tampak depan ini cukup simple. Untuk yang facelift, ini grillnya udah menipis. Kalau yang pre-facelift itu grillnya masih tebel kan. Terus di sini ada tulisan Toyota ya. Dia logonya ini masih tulisan, bukan logo Toyota yang bulat-bulat. Kemudian di sini ada tulisan Starletnya. Untuk lampu ini masih kaca buram. Di sini ada lampu kecil,
Terus di sini ada lampu sen yang menyatu dengan bumper. Bumpernya ini materialnya plastik ya. Terus dia juga model bumpernya ini yang bukan yang menyatu dengan bodi. Kan kalau yang Starlet Capsule itu kan udah nyatu sama bodi. Nah, kalau yang ini masih sambungan. Terus untuk lip, ini setahu gue tambahan ya. Aslinya nggak ada lip di bawah sini. Di tampak samping, mobil ini tuh kelihatan pendek. Karena memang panjangnya cuma 3,7 meter. Tapi untuk seukuran hatchback, menurut gue ini masih proporsional gitu. Nggak kekecilan dan nggak terlalu kembung juga. Terus di bawah sini ada side body molding ya. Dari bahan plastik. Yang tujuannya tuh kalau misalnya pintu kita kena sesuatu, itu nggak langsung kena pintunya. Jadi dia kena side body moldingnya dulu. Terus di sini ada stripping merah dari depan sampai belakang. Yang menurut gue sangat retro, kelihatan retro banget. Memang stripping kayak gini di tahunnya itu lagi ngetren. Terus untuk pelek, ini bukan standarnya ya. Standarnya itu ring 13, terus juga model kalengnya itu lebih kembung daripada ini. Kalau ini kalengnya bentuknya rata. Ukuran peleknya ini ring 14 dengan ban 175 profil 65. Kalau dari segi pengereman, untuk rem depan dia udah cakram. Kalau yang belakang ini masih tromol. Kemudian untuk suspensi, kalau yang suspensi depan pakai MacPherson stirred, kalau yang belakang pakai 4-link rigid axle. Rasanya seperti apa? Nanti kita cobain. Kalau untuk spion ya, ini belum ada pengaturannya ya. Hanya bisa dilipat saja, itu pun secara manual. Di tampak belakang juga sama, bentuknya mengotak dan kaku. Kemudian untuk bumper, ini sama kayak yang depan. Materialnya dari plastik sama modelnya ini yang tempelan ke bodi. Terus di sini ada emblem ya. Kalau yang di kanan ini Starlet, yang kalau yang di kiri situ tipenya 1.3 SE. Yang bagus di Starlet ini adalah dia ini udah dilengkapi oleh rear defogger dan rear wiper. Untuk di tahunnya itu canggih. Ada hal yang unik di Starlet ini. Biasanya kan mobil-mobil yang lain lampu platnya ini menyorot dari atas ke bawah. Nah, kalau di Starlet ini enggak. Jadi dia lampu platnya ini menyorot dari bawah ke atas. Ini unik banget dan jarang ditemui di mobil-mobil lain. Sebenarnya untuk pembukaan bagasi ada dua cara. Pertama dari kunci, yang kedua dari tuas yang ada di depan. Kalau kita buka bagasinya, jujur aja space-nya ini sempit. Tapi kelebihan di Starlet ini, jok row keduanya itu bisa dilipat dengan konfigurasi 50-50. Tuh, joknya bisa dilipat. Hal ini memudahkan kita saat membawa barang-barang yang besar dan panjang. Meskipun pelipatan joknya nggak rata lantai ya, tapi ini udah cukup memudahkan kok. Lalu di sini tersedia tatakan ya, yang tujuannya itu supaya kalau misalnya maling mecahin kaca belakang, barang-barang kita masih aman karena ada tatakannya di sini. Terus tatakannya ini bisa dilepas, begitu. Mesin yang digunakan Toyota Starlet SE ini adalah 1300 cc 4 silinder SOHC dan masih menggunakan karburator. Tenaganya 65 horsepower dan torsinya 98 Nm. Mesin ini disambungkan ke roda depan dengan 5 percepatan manual. Terus tahu gue ya, tipe XL itu ada yang 4-speed manual sama ada yang 5-speed manual. Koreksi gue kalau misalnya gue salah di kolom komen. Mesin ini perawatannya sangat mudah, spare partnya banyak, terus murah juga. Palingan yang mesti dicek itu di bagian pengapian sih, kayak coil, kondensor, platina, dan kawan-kawan. Supaya pengapiannya itu sempurna dan nggak ada gejala mogok. Di interiornya ini basic banget dan desainnya mengotak gitu. Desainernya bener-bener konsisten banget. Luarnya ngotak dan dalamnya juga dibikin kotak. Terus untuk material dashboardnya ini bahannya plastik keras ya. Meskipun begitu, dashboardnya ini sangat fungsional sekali. Nih, di bagian sini nih, ini bisa buat naruh barang. Terus untuk di door trim, wah ini di door trim bahannya kesukaan gue. Jadi ini bahannya vinil dan ada sentuhan fabriknya. Pas dipegang, waduh halus banget cuy. Ini bahan kesukaan gue. Meskipun di door trimnya cukup simple ya. Di sini cuma ada armrest, ada door pocket, ya kecil sih door pocketnya. Terus ada handle pintu. Kemudian pengaturan kacanya masih engkol keempat-empatnya. Dan mobil ini tuh belum central lock standarnya. Kalau yang ini udah dikasih central lock. Tapi meskipun standarnya nggak ada central locknya, dia ngasih tuasnya pinter. Dia ngasih tuasnya di depan sini nih, supaya jangkauan kita gampang. Nih, tuh kunci tek, kunci tek. Jadi meskipun nggak central lock,
pengoperasiannya itu gampang. Kemudian di kanan sini ada dimmer ya. Fungsinya ini untuk mengatur kecerahan di panel instrumen. Jadi kita kalau nyetir malam-malam, kalau ngerasa speedometernya terlalu terang, ini bisa dikecilin. Menurut gua, pengaturan seperti ini nih fleksibel banget. Di mobil-mobil zaman sekarang, kalau mau ngatur kecerahan di speedometer, ini mesti ke menu dulu. Kalau di Starlet ini enggak, jadi dia diputar-putar aja. Fleksibel banget. Di sampingnya ini ada buat naruh koin ya, buat ngasih polisi cepet. Untuk setir, dia belum power steering. Terus desainnya ini palang 2 ya. Kalau dilihat-lihat sih cukup klasik. Di panel instrumennya cukup lengkap ya. Ada speedometer, ada tachometer, ada fuel gauge, sama ada jarum buat suhu mesin. Untuk tipe yang SE ini, dia udah punya tachometer. Tapi kalau untuk tipe yang XL, itu belum dilengkapi oleh tachometer. Lalu di samping kanan kirinya ini ada sebuah tombol ya. Di paling kiri dulu ya. Di kiri sini ada buat wiper bagian belakang. Terus di bawahnya ada buat semprotan air bagian depan. Di bawahnya lagi sini ada hazard. Kalau di kanan, ini ada rear defogger dan di bawahnya ini tombol kosong. Di climate controlnya ini cukup lengkap. Ada speed fan, ada temperatur AC, ada open close air, sama ada front defogger. Lalu di sini ada tempat penyimpanan terbuka, bisa buat naruh dompet, kartu, lumayan memudahkan sekali. Di bawahnya sini juga ada ya buat naruh kartu lah. Memang tempatnya agak kecil sih. Terus di sini ada asbak, ada power socket. Di bawahnya sini ada audio single din yang udah aftermarket. Karena standarnya ini audio single din tapi bisanya kaset doang. Kalau yang ini udah diganti aftermarket yang bisa CD. Terus di bawahnya sini juga masih ada tempat penyimpanan nih. Banyak juga ya tempat penyimpanannya. Di konsol tengah tersedia persneling 5 speed ya. Terus ada rem tangan yang masih model tarik dan di belakang ada cup holder. Untuk jok ya, joknya ini bahannya fabric dan halus banget bahannya. Terus joknya juga empuk. Ini bahan fabriknya sama tipe yang XL beda guys. Kalau yang XL itu fabriknya agak kasar. Kalau di tipe SE ini fabriknya halus banget, bener-bener halus. Terus di sisi pengemudi ini pengaturannya ini bisa sliding sama reclining. Gitu guys. Hal yang menyebalkan di Toyota Starlet ini adalah dia punya legroom tapi keganjel sama inner fendernya. Ini ngeganggu banget. Memang di jok penumpang ini bisa sliding ya. Bisa sliding gitu sampai belakang. Cuman masalahnya kan kalau bawa penumpang kesempitan gitu yang belakang. Jadi kalau misalnya dimajuin ya, kaki kiri kita nih mentok sama inner fendernya. Itu yang ngeganggu sih. Di row kedua ini sempit banget. Di depan posisi pengemudi gua, tinggi gua ini 173 cm. Untuk legroom ini mentok. Mentok. Terus kalau untuk headroom ini masih kesisa lumayan lah ya. Tapi tetap ini hitungannya nyiksa gitu. Terus untuk di depan tersedia seat pocket ya. Jadi kalau mau naruh barang ini mudah banget gitu. Eksterior udah, interior udah, mesin udah. Sekarang waktunya test drive. Seenak apa sih mobil ini? Senyaman apa? Performanya bagaimana? Yuk langsung aja test drive. Test drive Toyota Starlet kotak ini. Menurut gue mobil ini menggabungkan rasa kenyamanan dengan rasa klasik. Maksudnya tuh seperti apa? Yang pertama, mobil ini tuh nyaman. Kenyamanan pertama ada pada suspensinya. Suspensinya ini cukup empuk. Dan karakter empuknya itu ini ya, empuknya itu bukan empuk yang mengayun banget gitu ya. Dia karakter empuknya tuh yang reboundnya cepet. Jadi ketika lewat polisi tidur, itu dia langsung ini ya, mainnya cepet, ngup gitu. Kalau di hatchback, gue lebih suka karakter suspensinya kayak gini. Kenyamanan kedua, ride quality yang dikasih sama mobil ini tuh gak murahan gitu. Jadi gak ada rasa-rasa yang geladak-luduk lah. Ini untuk di tahunnya well built, proper banget nih mobil. Kenyamanan ketiga adalah pengoperasian mobil ini. Pengoperasian ini yang dimaksud gue ini koplingnya enteng, terus persnelingnya ini effortless ya. Dia tuh bukan karakter wah dan giginya tuh harus pakai feeling gitu. Enggak, bukan. Kalau di Starlet ini benar-benar effortless. Jadi lo mau masuk 3 tuh effortless, 4, 5 tuh glok masuk. Jadi bukan karakter persneling yang
mesti pakai feeling. Enggak, di Starlet ini cukup memudahkan gitu. Kenyamanan yang keempat adalah di posisi nyetirnya. Posisi nyetirnya ini nyaman banget. Dia ini karakternya pendek ya, pendek gitu. Tapi dia nggak sependek Civic Wonder. Kalau Civic Wonder itu kan bener-bener nempel ke tanah banget ya. Kalau di Starlet ini nggak se-ekstrim itu. Dia masih agak tinggian dikit. Terus juga visibilitasnya luas banget. Ini dia yang gua suka di mobil-mobil tua gitu. Visibilitasnya gede-gede. Seperti yang gua bilang di awal, mobil ini tuh menggabungkan rasa kenyamanan sama rasa klasik. Rasa klasik yang gua maksud ini adalah kita ini tuh nyetir mobil, badan kita terkoneksi sama mobilnya secara keseluruhan. Jadi lu bisa merasakan mobil lu secara keseluruhan. Feel steer-nya natural, mobilnya napak. Pokoknya rasa-rasa yang ada di mobil itu kerasa banget gitu. Dan menurut gue seninya bawa mobil tua tuh di situ. Badan kita terkoneksi sama keseluruhan mobil. Top Starlet ini luar biasa. Pembahasan selanjutnya adalah mesinnya. Mesin yang dipakai ini adalah 1300 cc SHAC ya. Dia ini tenaganya 65 horsepower dan torsinya 98 Nm. Rasanya enak. Dia tarikan bawahnya responsif banget. Jadi ketika ditowel, enak gitu. Ini karakter kayak gini ya, ini enak banget buat dipakai di dalam kota sama di tanjakan, karena respon bawahnya tuh enak banget. Memang dia putaran atasnya ngempos ya, tapi untuk tenaga bawahnya ini enak banget. Untuk konsumsi BBM di mobil ini, untuk mobil tua dan masih pakai karburator, ini irit loh. Dalam kota dia masih dapat 1:10, dan untuk di luar kota dia dapat 1:14. Memang kalau dibandingkan dengan mesin zaman sekarang ya jauh ya kalau konsumsi BBM. Kan mesin sekarang kan udah modern semua, terus udah pada pakai injeksi. Ini untuk mobil tua gitu ya, yang masih pakai karburator, ini dapatnya irit banget. Untuk setir, dia belum power steering. Tapi menurut gua, ini rasanya masih enteng banget. Apalagi kalau udah jalan kayak gini, ini bener-bener enteng gitu. Untuk seukuran yang mobil non power steering. Even kalau misalnya di kecepatan rendah, itu rasa setirnya masih cukup enteng gitu. Untuk handling, mobil ini tuh handlingnya tajam dan lumayan gesit. Kalau misalnya dibandingin sama Civic Wonder, memang ya kalau Civic Wonder mah untuk handling mah juara lah ya. Kita tuh bener-bener setirnya direct, terus body roll bener-bener gak kerasa. Kalau di Starlet ini tuh nggak se-fun itu, karena dia masih lebih memikirkan kenyamanannya. Tapi untuk handlingnya ini di Starlet, ini hitungannya tajam banget. Dibandingin sama Ceret, gue lebih suka handlingnya Starlet ini. Gitu. Kekedapan kabin di mobil ini jujur aja berisik ya. Suara luar masuk banget, suara kolong juga, terus suara mesin lumayan masuk. Untuk AC mobil ini dingin loh. Gimana penumpang, dingin kan? Dingin ini. Padahal ini fan-nya baru 1. Emang temperaturnya baru setengah. Temperatur baru setengah, belum full. Gimana full? Wah, dingin banget AC di mobil. Memang sih lagi malam hari ya, kalau siang hari sih gua rasa nggak sedingin ini. Cuma untuk mobil tua, dingin loh ini. Hebat untuk Starlet. Coba rasain full. Menggigil cuy kalau full cuy. Memang Toyota kalau soal AC nggak pernah mengecewakan ya. Gua sih. Aduh. Dari yang kijang kotak, pokoknya AC dingin deh. Terutama Toyota tua ya, top deh. Kesimpulan review dan test drive Toyota Starlet ini adalah, menurut gua mobil ini sangat well built di tahunnya dan pembuatannya niat. Harga yang dikasih sesuai dengan kualitasnya. Terus juga mobil ini cocok buat dipakai harian dan dipakai sendiri karena bentuknya kompak, tarikan bawahnya enak, dan konsumsi BBM-nya irit. Tapi seperti yang kalian tahu, harga mobil bekas nih lagi pada naik, dan Toyota Starlet ini termasuk. Karena kalau kalian beli yang kondisi kinyis, harganya udah di atas 50 juta. Dan gue nggak bisa bilang harga bekasnya mahal atau murah, karena mahal atau murah itu relatif. Jadi sesuaikan dengan budget Anda. Terima kasih kepada Om Heri dan Mas Rangga karena mobilnya sudah boleh direview. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.